Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor grup karya. Pertama ada WG, kedua Witon, ketiga Wika, keempat Adi, kelima PTPP, keenam JSMR, ketujuh Kras, ke-8 ADCP, ke-9 Jikon, ke-10 Soci, ke-11 SMDR, dan terakhir PSII. Langsung saja ke saham pertama ada WG yang ditutup di harga 102, menguat 0,99%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dilihat broker semarinya memang terlihat ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. WG lagi konsol ya. Tinggal nunggu momentum nih. Semoga aja Oktober ada tarikan untuk WG. Dan WG selama di atas 100 oke, masih bisa beli dan sabar menunggu. Itu aja untuk WG. Nggak perlu nunggu lama-lama. Ini juga dalam pembentukan bisa jadi pola symmetrical triangle. Tinggal nunggu momentum, ditarik naik, risknya kecil aja, paling maksimal 5% lah ya. Target reward minimalnya 8% tuh, bisa sampai 20% ya kalau dia ke 120 menguji EMA 200-nya. Jadi seperti itu. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, kalau dilihat dari time frame bulanan, itu mulai ada pembalikan arah. 3 candle merah, 3 candle hijau, dan 1 candle merah. Dan saat candle merah koreksinya kecil. Jadi menarik harusnya WG, tapi ya sabar. Kalau dilihat dari broker, kalau dilihat dari transaksi, kalau dilihat dari time frame weekly-nya ada koreksi biasa, nggak masalah. Koreksi 1 candle setelah 5 candle naik wajar. Mungkin 1-2 minggu ini lah jalan, atau minggu ini udah mulai jalan lagi WG ke atas. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Witon yang ditutup di harga 146 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dia broker sebenarnya Witon di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Witon, waduh jebol ya 150-nya. Kondisi seperti ini bagus nggak sih? Ya indikasinya sudah lemah. Tapi melihat WG-nya masih bertahan bisa jadi false break. Kita lihat Senin. Kalau Senin kembali ke 150 cukup menarik untuk Witon. Kalau di bawah itu sih apalagi turun ya bisa ke 136 menguji support kuatnya lagi. Jadi kalau Witon saya lebih ke wait and see, tunggu di atas ya. Kalau dia bisa balik ke atas 150, Bapak Ibu mau buyback boleh. Kalau mau beli sekarang silahkan juga, nggak ada yang salah. Kalau nggak pakai stop loss ya. Tapi ya indikasinya sudah kurang oke kalau di bawah 150. Itu aja untuk Witon. Jadi seperti itu untuk Witon. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Wika yang ditutup di harga 458, terkoreksi 1,29%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dia broker semuanya Wika di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Wika koreksi wajar, koreksi biasa. Harusnya nggak turun dari supportnya 440. Boleh spekulasi buy nggak dengan kondisi seperti ini? Boleh-boleh aja ya. Tergantung Bapak Ibu. Kalau dilihat dari time frame bulanan ada candle bullish angle pink menutup penuh candle bulan Agustus dan bagus. Harusnya ini tanda-tanda mulai ada reversal. Paling nggak dia akan menguji 500-nya 1-2 minggu ini atau sampai 510. Itu ya menarik nggak untuk Wika? Harusnya iya. Ada momennya nanti dia ditarik juga naik. Cuman nggak tahu harinya kapan ya. Yang penting selama di area trading plan Bapak Ibu tetap hot aja. Seperti itu. Harusnya sih aman ya. Tapi disclaimer untuk Wika. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Adi yang ditutup di harga 476. Terkoreksi 0,83%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya Adi di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Adi kondisi seperti ini masih aman. Di atas 450 aman. Trennya kemana? Masih arahnya menurut saya Adi 550, 540 itu. Jadi ke situ arahnya masih. Risk reward masih oke nih kalau tertarik. Cuman cukup dalam memang. Cut loss-nya sekitar 8% karena belinya di pertengahan nih. Ya karena supportnya itu pakainya 450. Kemarin waktu itu nih harusnya beli ya. Kalau Bapak Ibu lihat dia berhasil breakout dari EMA 200-nya nih. Kalau tutup aja dulu. Ini kan EMA 200 nih, garis biru. Nah, pas dia breakout nih ya udah nekat. Jangan takut, yang penting punya plan di mana harus stop loss kalau di luar plan. Karena nggak mungkin Bapak Ibu beli saham bisa jual profit selalu. Karena ya nggak mungkin juga bisa selalu jual profit. Tadi nggak bisa ngendalikan market.
Yang bisa mengendalikan market aja big fund ataupun market maker bandar juga kadang ada yang loss karena melawan bandar lain, adu strategi. Ada yang seperti itu, ada. Makanya dibuang mindset kalau pengennya jual selalu profit, ya pasti banyak nyangkutnya. Kecuali ya Bapak Ibu saham-saham berfundamental bagus, itu pun menunggu. Kalau dia turun dulu ya sabar. Seperti itu ya. Tapi ya kalau Bapak Ibu berminat silahkan juga, kalau nggak pakai stop loss ya. Seperti itu. Yang penting sudah tahu gambarannya. Oh ini dia EMA 200-nya ditembus dan koreksi 2 hari. Ah udah ini nekat aja. Ya udah sudah follow the trend kan, udah profit harusnya. Kalaupun belum jual nih udah profit 3%. Seperti itu ya. Sekarang masih boleh beli, nggak masih boleh beli. Kalaupun mau nunggu di bawah juga boleh. Nanti kan ini dia terus turun bisa aja jebol. Ya nggak ada yang tahu jebol itu. Ya itu tadi gunanya trading plan. Kalau jebol siap stop loss. Sudah hitung risknya seberapa, misalnya 5%. Rewardnya sama minimal 5%. Ya udah nekat aja beli. Kalau nggak mencoba, nggak belajar sih nggak bertumbuh, nggak berkembang. Ya kalau selalu modal feeling doang. Seperti itu. Apalagi modal katanya ya. Jadi seperti itu. Untuk Adi, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTPP yang ditutup di harga 755. Tar koreksi 1,94%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di Bokersmania PTPP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. PTPP masih sama menurut saya, kecil kemungkinan kalau jebol 740 akan dijaga dan dia konsolidasi. Supportnya 740, resistennya 840. Ada range spare sekitar 100 poin. Jadi sekitar hampir 14% kalau dari support ke resisten pergerakannya nih. Lumayan. Ya udah tuh tinggal nekat aja beli di dekat-dekat support. Kalau nunggu sampai EMA 200 nih saya akan beli kalau dia di EMA 200. Kalau seperti itu strateginya juga boleh, nggak ada yang salah. Tapi ya tunggu, sabar. Siapa tahu memang dikasih ke bawah. Seperti itu. Kalau menurut saya ya dia akan menjaga trendline downtrendnya ini. Harusnya loh ya 740 itu untuk PTPP. Seperti itu untuk PTPP. Kalau dilihat dari time frame bulanannya juga bagus. Baru berhasil breakout. Harusnya sih lanjut jalan. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, koreksi biasa, mestinya sih teknik rebound minggu ini untuk PTPP. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada JSMR yang ditutup di harga 4.290, terkoreksi 1,37%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari Bokersmania, JSMR diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. JSMR kelihatan ya menjaga support. Kemungkinan besar minggu ini siap-siap teknik rebound. Boleh nggak sih spekulasi buy? Boleh. Ini udah kesempatan, risknya kecil aja. Kalau turun 2% tinggalin aja udah, daripada dibawa ke 4.000. Tapi kalau Bapak Ibu mau dibawa ke 4.000 silahkan juga untuk JSMR. Jadi seperti itu untuk JSMR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Crush yang ditutup di harga 195, menguat 0,51%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari Bokersmania, Crush diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Crush tunggu di atas 200 baru menarik. Tunggu aja. Ini kan dia sempat gagal 1 hari. Koreksi bawah. Nah kalau dia tembus bisa jadi pola cup and handle. Menarik nggak? Harusnya iya. Pola cup and handle Bapak Ibu bisa beli. Buy on breakout aja kondisi seperti ini. Kalau mau beli harga sekarang hitung aja risk rewardnya juga boleh. Gak ada yang salah kok, di harga berapapun tuh bisa beli. Yang penting punya plan. Kalau nggak punya plan ya sabar menunggu sampai profit. Kalau beli harga sekarang stop lossnya ya sekitar 4% lah. Udah tinggalin. Kalau mau lebih konfirmasi ya tunggu tembus 200. Ya, dia mau ke 220, mau ke 250, mau ke 300 kan pasti lewat 200. Tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Kalau misalnya gagal breakout seperti apa, mau pakai stop loss atau mau pakai price down, silahkan juga. Seperti itu ya. Untuk Crush menurut saya menarik kalau tembus 200 minggu ini. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DCP yang ditutup di 58, terkoreksi 4,91%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dilihat Bokersmania ADCP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. ADCP ya masih sama konsolidasi kesempatan ini Bapak Ibu yang mau beli di 5857 nih. Masih sama gambarannya kalau berminat. Apalagi dapat harga rendah. Tuh 6% aja
Udah pokoknya tutup di bawah 5655 tuh tinggalin aja untuk ADCP seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Jikon yang ditutup di harga 133 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dilihat sebenarnya Jikon ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Jikon juga mantul dari 130-128 dari neckline-nya ini dan rebound. Dan kemana arahnya? Ke atas. Jelek-jeleknya konsolidasi. Kecil kemungkinan kalau sampai turun lagi di bawah 100 berapa nih? 125. Jadi pergerakannya itu 135, 125. Kalau nggak mampu lanjut rebound ya mestinya sih lanjut. Karena Bapak Ibu perhatikan volume mulai meningkat. Target arah mana untuk Jikon? Kondisi seperti ini 150 lah minimal minggu ini. Semoga sampailah 1-2 minggu inilah ya. Jadi seperti itu untuk Jikon, menarik juga diperhatikan. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Soci yang ditutup di harga 220, terkoreksi 3,5%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya Soci di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Soci juga ya aman lah. Menurut saya kalau ke 200 enggak, kecil kemungkinan. Kalau menurut saya akan dijaga di 212, 216 ini. Jadi kecil kemungkinan kalau jebol dan risknya kecil aja nih, paling maksimal 4% lah. Kalau Bapak Ibu nekat, ini Soci akan konsolidasi. Mestinya kalau Senin besok koreksi, Selasa rebound lagi. Ya, tapi disclaimer. Kalau dilihat dari time frame bulanan, nih dia baru aja berhasil menembus resisten 200 dan 220. Kalau dilihat dari time frame mingguan, koreksi biasa. Apalagi dia mau reissue ya, tanggal 18 Oktober ya, harusnya sih ini baru awal, masih bisa nge-swing nih kemana arahnya. Bapak Ibu perhatikan di time frame weekly-nya itu ada resisten yang cukup kuat di area 250, 260 ya, ke situ arahnya 1-2 minggu ke depan atau bulan ini ya. Risknya kecil, kalau dia turun lagi dari 220 ya tinggalin kalau mau dan berminat, tapi ini disclaimer untuk Soci. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada SMDR yang ditutup di harga 354 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dilihat broker sebenarnya SMDR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, SMDR belum kemana-mana juga. Kalau dilihat dari time frame bulanannya, ini koreksinya 3 bulan dengan membentuk seperti pola tree black crow dan volumenya makin tipis. Kalau menurut saya kemungkinan besar Oktober ada candle hijau. Target arah mana minimal ya 380 karena menguji resistennya ini. Tapi disclaimer ya, kalau dilihat dari time frame weekly-nya memang ada buangan, tapi buangan volume kecil minggu kemarin. Risknya kecil aja nih. Kalau jebol 348 atau 346 itu tinggalin aja untuk SMDR. Jadi seperti itu untuk SMDR. Menarik juga kalau Bapak Ibu yang punya di harga sekarang ya hold aja dulu. Peluang besar sini nih. EMA 200 arahnya 1-2 minggu ke depan lah untuk SMDR. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada PSSI yang ditutup di harga 575 menguat 2,67%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya PSII di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, PSII harusnya rebound juga. Udah ini support. Arahnya mana? 600 sampai 610 itu minimal. Ya, jadi oke nggak? Oke, kalau mau beli silahkan. Yang penting kalau menurut saya pertimbangkan stop loss kalau dia jebol 550 untuk PSSI. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir, ada SMKM yang ditutup menguat 9,32% ke harga 129. Ini saham papan akselerasi maksimal naiknya itu atau arah auto reject atas 10% dan turunnya juga minus 10%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya SMKM ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, untuk SMKM itu udah berapa hari nih dia arah? 5 hari dan ditanya bagaimana pergerakannya ya nggak tahu, kecuali bandarnya yang tahu nih kira-kira kemana arahnya. Ini dia sekarang sudah di area dekat resisten 130. Apalagi dan naik 5 hari candlenya rapi ya. Mungkin nggak sih naik lagi? Ya mungkin aja, tergantung bandarnya. Ya, kalau saham-saham seperti ini nih tergantung bandarnya. Apalagi likuiditasnya tuh tipis. Jadi ya mau bandarnya aja sekarang saat ini ya. Cuman ya tetap kalau retail banyak masuk, percaya aja. Pasti di profit taking ya. Seperti itu. Kalau ditanya ya mungkin aja bisa tembus 130. Tapi nggak menarik ya. Walaupun memang bisa naik terus, tapi nggak menarik. Jadi seperti itu. Untuk SMKM, kalau mau SMKM nih tunggu dia ada koreksi lah ya. Tapi banyak saham lain kok. Ngapain cari saham yang seperti ini ya. Yang naiknya ya biasa crossing barang kiri kanan aja, bandarnya main sendiri.
Seperti itu ya. Tapi belum pasti turun, bisa aja terus naik ya. Tergantung Bapak Ibu lah. Yang penting bagaimana strateginya aja. Kalau menurut saya ya jangan turun dari 120 untuk tren jangka pendeknya. Itu ya. Untuk SMKM seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.